kita akan mendatangkan salah satu narasumber yang sangat kompeten di bidang health and wellness, yaitu Mbak Mia Fitri atau di akun Instagramnya @movingmia, yaitu seorang health coach dan founder dari Move Inc. Nah, jangan lupa nanti malam sesudah Mbak Mia Fitri jam 7 malam ada juga Instagram Live bersama Eureka Woman host yang lain, yaitu Yud Syahaan, yang akan bicara tentang reviving the patient in traveling solo bersama Esta Wayudi, salah satu Indonesian Wanderluster. Nah, udah join juga bersama saya. Halo Era, gitu. Nanti kita akan sempat bincang-bincang juga dengan Era Anderson, yaitu salah satu Eureka Woman host. Nah, sudah join sama saya yaitu Mbak Mia Fitri. Saya add dulu ya. Oke. Tentang bagaimana kita bisa regain our wellness in the new normal, gitu kan? Karena udah nggak mungkin old normal lagi nih, gitu. Nah, bagaimana kita menyesuaikan dirinya? Menunggu Mbak Mia, semoga koneksi. Cantik sekali. Hai, sore Mbak Mia. Apa kabar? Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Ya, sehat. Sehat, alhamdulillah sehat, Mbak Mia. Gimana? Udah di minggu ke berapa ya sekarang? Minggu ke-11 ya? Kita di rumah aja. Iya, udah. Kayak seru aku lihat latihannya di online. Udah dari tanggal 16 Maret working from home. Iya. Aku kalau ngelihat dirimu latihan di online jadi nggak jadi mau makan junk food. Jadi malu. Jadi malu kalau ngeliat Mbak Mia. Iya. Nah, makanya nih ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak Mia sebelum akhirnya benar-benar menerapkan gaya hidup sehat. Mbak, ini kan Mbak Mia itu kan health coach ya, gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih Mbak bedanya health coach sama personal trainer gitu? Mungkin kan teman-teman Eureka Woman nggak tahu persis nih bedanya apa gitu. Iya. Aku pun sering dapat pertanyaan itu, apa sih what is certified health coach gitu, apa bedanya sama PT gitu ya. Certified health coach itu intinya sebelum kita jadi certified health coach, you have to be certified on something else. Usually you have to be certified as a personal trainer or nutrition specialist or sport performance atau apa gitu. Nah, I was certified personal trainer sebelum aku jadi certified health coach, dan I'm also a weight management specialist sebenarnya, tapi kepanjangan kan jadinya udah health coach, tapi health coach itu sendiri tercertified. Jadi aku certified health coach dari American Council on Exercise, dan I have a number like an ID number gitu ya, dan itu masa berlaku juga gitu, masa berlakunya setiap 2 tahun gitu. Jadi setiap 2 tahun pun aku harus resertifikasi supaya istilahnya kita juga selalu update gitu loh dengan tren terbaru, dengan olahraga, nutrisi, riset yang terbaru dan sebagainya. Nah, health coach sendiri apa bedanya? Kita nggak cuman ngasih exercise. Jadi seorang health coach itu kan exercise. So kita melihat keseluruhan gaya hidup lo gitu loh. Jadi misalnya Mirna jadi klien gitu ya. Mirna jadi klien. Kalau sebagai health coach klien, I look at your whole lifestyle, dari cara Mirna olahraga, nutrisinya gimana, tidurnya gimana, gaya hidup sehariannya gimana. Terus kita lihat tuh gimana supaya kita bisa shift. Jadi intinya helping clients shift from a lifestyle to a healthier one gitu, dan itu semua tergantung goal dia apa. Gitu ya, misalnya kayak Mirna misalnya punya darah tinggi gitu, dia pingin supaya nggak darah tinggi, gimana? Nanti aku nggak ngeliat cuma exercise-nya aja, tapi aku ngeliat dia makannya gimana, tidurnya gimana, dan sebagainya. Atau misalnya want to improve your sport performance, sama aja. Kalau health coach client ya kita nggak cuma prescribe
cuma ngasih menu Mhm. exercise, tapi kita melihat keseluruhan gaya hidup dia gitu. Jadi kita nanti ngasih Mhm. habit Mhm. Mhm. assignments, sebenarnya gitu ya, ngasih kebiasaan-kebiasaan baru supaya Oke. dia bisa share. Aha. Itu Mhm. bedanya health Mhm. Mhm. coach. Oke, menarik, menarik, menarik. Jadi holistik ya Mbak ya. Jadi Holistik. sebenarnya sorry. Jadi sebenarnya nggak bisa sembarangan orang mengaku health coach ya, karena tadi kan Mbak Mia bilang ada ya kayak nomor izin prakteknya lah gitu kan. Jadi nggak bisa sembarang orang memang mengaku-ngaku kalau memang dia health coach gitu ya. Soalnya kita suka gimana tuh Mbak cara You have to bedainnya be kalau certified. oke, Gimana oke, bedainnya? oke. Jadi kita harus You tanya tinggal minta sertifikasinya. aja. Gimana? Iya. So Minta in sertifikasinya my gitu. email, I can give you a Uh-huh. link misalnya gitu ya to my registration. Uh-huh. So Uh-huh. dia akan bisa Oke. my profile di American Council of Exercise supaya dia bisa tahu Oke. aku tersertifikasi benar gak di sana gitu. Iya sih, apalagi berhubungan dengan health ya, kesehatan yang benar-benar ya sekarang kan memang orang lagi fokusnya ke situ ya Mbak gitu. Jadi memang nggak bisa main-main asal nunjuk health coach gitu kan pastinya. Mbak, nah Iya kita sih. mau ngomongin ini nih Mbak, mau ngomongin di karantina nih. Sekarang kan banyak ada istilah kaum rebahan. Nah, termasuk saya kali ya. Nah Mbak, ini kan udah mau Anjing. PSBB, dia mau berakhir nih Mbak. Bikin film. Iya, ya potato coach. Ada udah mau berakhir nih masa karantina gitu kan, PSBB, dan kita akan memasuki era baru new normal gitu kan. Sedangkan kalau yang kemarin-kemarin mungkin kita udah kebiasaan apa-apa ya semuanya kan online, malas gerak lah duduk gitu kan, mungkin sambil tengah tiduran atau apa gitu sambil online gitu kan. Dan sekarang kita harus ya dalam waktu dekat new normal kita harus aktif lagi nih gitu kan. Dan mungkin kalau ibu-ibu sama ya, kadang-kadang kebanyakan kita suka ngecek lemari es, ngemil gitu. Nah itu tuh gimana Mbak merubah kebiasaan supaya hilang nih kebiasaan-kebiasaan jelek dan kita produktif lagi gitu. Mungkin Gimana yang caranya supaya kita tetap jeleknya masa karantina ini buat beberapa orang memang jadi mager gitu ya istilahnya ya. ya malas Jadi gerak, mungkin bener. gitu sebetulnya sebelum kita masih ada semingguan lah ya sebelum masa PSBB berakhir, ya, itu ada baiknya ya. kita juga mulai pelan shift gitu loh, mulai lebih aktif dengan nggak usah terlalu mimpi gimana-gimana juga. Kalau memang misalnya sebelumnya mager banget, bisa kita mulai dengan doing house chores misalnya ya, dengan menyibukkan diri di rumah gitu. Okay. Entah itu dari bersih-bersih rumah kan, bersih-bersih ya. aku malah sepanjang masa karantina yang ada gue bersih-bersih rumah mulu gitu. Atau masak atau ya itu salah satu bentuk exercise sih. Intinya gerakan ya. kegiatan fisik gitu, kegiatan fisik dimulai dari situ. Terus juga kalau misalnya sebelumnya kita biasa bangun siang gitu, mulai biasain lagi tuh bangunnya pagi gitu. Apalagi kalau mungkin kemarin tidur kita keganggu ya dengan sahur misalnya gitu ya, dan kemudian bangunnya jadi siang gitu. Iya. Nah, kita bisa sahur dan drama Korea maraton ya. Terus bangunnya sekali disiangin biar nggak berasa puasanya. Iya. Gitu tuh. Jadi maksudnya kita biasain tidur kita juga kita bagusin. Kenapa tidur dibagusin? Karena kalau kita tidurnya bagus itu juga sebetulnya meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita gitu loh. Jadi kalau tidur kita bagus tuh ukurannya apa sih? Bagus tuh ukurannya paling nggak 7 jam kita tidur setiap hari. Jadi kalau misalnya kita biasa tidurnya jelek, kita perbaiki itu pelan-pelan. Kalau perbaiki pelan-pelan juga nggak perlu drastis. Misalnya ya kemarin tidur 5 jam, besok dipanjangin dikit 6 jam. Kemudian
panjangin lagi jam gitu. Terus yang biasanya mungkin tidurnya malam banget jam 12, kita coba pelan-pelan 11, nanti pelan-pelan lagi turun lagi 10 gitu. Jadi kita coba untuk memperbaiki pola tidur kita gitu. Itu juga ngaruh banget dengan kekebalan tubuhnya. Jadi kalau kita ingin jaga kesehatan gitu ya, kekebalan tubuhnya harus bagus tuh. Tidurnya juga mesti bagus. Itu bisa dimulai dari kayak gitu. Nah, sebaiknya tuh kita tidur jam berapa sih, Mbak? Aku pernah baca kalau nggak salah ada jam tertentu di mana sebenarnya tubuh kita tuh lagi regenerasi dan sebaiknya jadi memang kita tidur di jam tersebut. Ada jam tertentu nggak yang bagus untuk kita memang udah harus tidur nih? Yang bagus sebetulnya ya nggak lebih dari jam 10-an gitu ya. Jam 10-an tuh kita sebisa mungkin udah mulai mengistirahatkan tubuh begitu. Karena tubuh itu justru memperbaiki semuanya pada saat kita tidur. Saat kita tidur tuh bukan malah tubuh kita istirahat ya. Saat kita tidur itu tubuh kita justru kayak tukangnya pada bangun, pada kerja, terus dia beres-beresin rumah gitu. Jadi kalau saat kita nggak tidur tuh justru malah kita nanti bakal ambil resiko untuk tubuh kita gampang sakit, kita jadi moody dan sebagainya. Jadi emang perlu untuk tidur tuh begitu. Jam pagi, kenapa kok otomatis mestinya bangun ya dengan kita adanya sunlight gitu. Kita juga mestinya tubuh kita bangun dan kita juga mulai beraktivitas gitu kan ya. Nah itu jangan sampai merusak ritmenya itu sih kalau bisa. Oke. Oh, itu mungkin juga makanya kita sering dengar istilah beauty sleep ya, Mbak. Kan suka bilang tuh ya, I have to get my beauty sleep gitu. Itu bener banget. Oke. Pokoknya kalau cewek mau cantik, kalau cewek mau cantik, kalau cewek mau kurus, kalau cewek mau awet muda, kalau cewek mau sehat, itu tidurnya harus cukup. Nggak bisa ditawar. Mau kurus juga tidurnya harus cukup. Kalau kita mau kurus itu juga. Ini ibaratnya gini. Ini menarik tuh. Iya. Misalnya lu ibaratnya mau kurus, tapi lu tidurnya cuma 3 jam. Terus tidurnya jam 3 jam, malam jam 1 malam. Yang ada ngemil. Gitu kan? Iya. Tapi biasanya. Iya, benar. Iya, craving benar. Di atas jam 10, jam 10 dan lu memaksakan diri untuk bangun, lu pasti akan ngambil makanan. Gitu loh, karena iya, benar sih, Mbak. Tubuh lu akan bilang gini, oh gue masih disuruh melek, oh gue masih disuruh bangun. Kalau gitu gue butuh energi dan dia akan mengirim signal ke otak bahwa gue lapar. Iya. Kayak pada sistem tubuh kita yang super smart ini ya. Jadi maksudnya dia akan bilang gitu, oh ternyata gue masih disuruh bangun nih. Oke, kalau gitu gue lapar, gue butuh energi, kasih gue something gitu. Jadinya malah yang mestinya tidur, kita kasih makan. Ya kan? Saat kita kasih makan, iya benar banget. Benar kan? Terus sistem pencernaan bekerja, tadinya mau istirahat, disuruh bangun lagi. Iya, suruh kerja. Iya benar sih. Iya. Jadi kalau mau kurus, makanya resepnya tidur cukup. Tidur cukup. Jadi kuncinya supaya nggak midnight snacking itu tuh sebenarnya cuma cukup tidur aja ya. Supaya nggak midnight snacking, kan orang suka tuh midnight snack. Betul. Satunya adalah Dan kalau kita mau sehat, kekebalan tubuhnya bagus di masa-masa pandemi kayak sekarang ini, itu butuh banget untuk tidur cukup, butuh banget untuk makan makanan yang emang sama tubuh.
perlu banget untuk Mm-mm. bergerak gitu ya, istilahnya olahraga. Kenapa Mm-mm. nih? Aduh banyak banget ya Iya, iya. kenapanya. Dari mana? Tidur cukup ya tadi ya, bantu Mm-mm. banget untuk sistem Iya. kekebalan tubuh gitu ya. Karena Mm-mm. tubuh itu justru reparasi, regenerasi pada saat kita tidur gitu. Tukang-tukangnya pada bangun dan benerin rumah kita Oke. gitu ya pada saat Mm-mm. kita Mm-mm. tidur. Mm-mm. Nutrisi ya, kalau nutrisi Mm-mm. kita nggak bagus, otomatis dia akan justru bikin kita ini nih biasanya malah banyak inflamasi itu Mir, kalau misalnya kita makannya nggak bagus gitu ya. Kalau Oke. makannya Iya, iya. mengandung gula misalnya, atau makannya Mm-mm. banyak Mm-mm. proses food gitu, itu justru Mm-mm. bikin Iya. sistem pencernaan kita meradang. Nah kalau sistem pencernaan kita Oh, meradang, oke. nah nanti kalau udah gitu malah justru kita Mm-mm. malah gampang kena infeksi kayak gitu-gitu. Itu kalau dari sisi nutrisi Oke, Mir. oke. Iya, 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 oke. Berarti kalau kemarin kan waktu lagi puasa gitu ya, kadang-kadang kan kita suka males tuh masak masak sahur-sahur ya, jadi kita beli frozen food, ya udah terus tinggal angetin aja gitu kan untuk sahur. Berarti sebenarnya nggak sehat ya untuk makan frozen food terus selama sahur gitu. Itu nggak Frozen sehat ya, Mbak? foodnya kayak frozen foodnya seperti apa? Kayak gini ya, kalau misalnya masak makanan sahur tapi frozen foodnya itu sayur dan uh, buah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau Mm-hmm. frozen Oke. processed food, it's not good gitu. Intinya Mm-hmm. jangan memakan makanan yang terlalu banyak melalui proses pengolahan. Karena apa? Karena makanan yang Oke. melalui proses pengolahan itu berarti dia dikasih pengawet dan dia dikasih Mm-hmm. perasa. Perasa biasanya either Oke. sugar atau perasa gitu ya, Mm-hmm. dan itu nggak baik buat sistem pencernaan Mm-hmm. lo gitu. Jadi bikin pencernaan kita kerja Mm-hmm. ekstra keras, bikin Mm-hmm. banyak hormon yang bagus itu hilang atau jadi nggak balance. Jadinya kita Mm-hmm. juga Mm-hmm. kalau bisa whole foods. Whole foods itu apa sih? Orang suka nanya Whole pengertian food. whole foods tuh gitu Iya. ya. Mm-hmm. Whole foods itu Mm-hmm. intinya makanan yang tidak banyak berubah dari bentuk alaminya gitu ya. Jadi sayur Oke, mayur, ya. buah-buahan. Mm-hmm. Kalau ayam masih ayam beneran gitu ya, Bukan nggak nugget, ayam yang jadi bukan nugget bukan gitu, atau nugget dipotong. daging Iya, sapi iya, yang iya. jadi sosis. Nah itu kan ya jadi Oke, ya oke, jadi oke. udah diolah gitu ya. Ini ada yang nanya nih, kalau Mm-hmm. frozen foodnya ayam Tuh goreng kalasi frozen food buatan ayam rumah. yang goreng kan. Tuh, iya. Boleh nggak? Iya, Nggak Mbak, apa-apa kan ada sih juga kalau cumi cumi misalnya cabai hijau frozen food. kalau Itu diangetin gimana tuh, masak Mbak? sebelumnya terus diangetin nggak masalah sih. Cuman kalau bisa tuh whole foods tuh itu aja. Whole Oke. food itu adalah makanan yang masih tidak jauh dari bentuk alaminya gitu ya. Jadi ayam masih Oke, berbentuk oke. ayam. Kalau bisa ayam kampung karena nggak banyak Mm-mm. atau ayam probiotik or something like that gitu ya. Terus kalau bukan jadi berubah nugget gitu atau berubah chicken Iya, iya. pasalami gitu ya. Bukan sosis Iya, atau iya. bukan bakso. Bukan basam. Iya, iya, Nah, iya. Iya, bakso. bukan Bukan cireng. misalnya kayak jadi kalau cireng sudah pasti banyak prosesnya supaya menjadi cireng. Iya. Ya, kan? Iya, Bener-bener iya, iya. banget. Jadi makanan-makanan kayak gitu, terus konsumsi banyak sayur, banyak buah, terus jangan lupa juga minum kayak multivitamin gitu, karena memang kebanyakan orang itu mau sehat apapun, ini orang yang sesehat berusaha untuk makan sesehat apapun aja, kadang-kadang kecenderungan dari riset mengatakan bahwa kita tuh masih kurang vitamin. Jadi apalagi kalau kita udah mungkin ya, maksudnya yang udah middle age gitu, harus ada suplemen yang intinya kita ada ekstra vitamin apapun, yang penting vitamin dan mineral gitu, dan kayak gitu gitu.
Oke, menarik menarik Mbak. Jadi menambah wawasan nih gitu. Jangan makan fish and chip mulu ya. Karena gini Mir, Jadi jangan malas memasak. di masa pandemi gini ya, kita itu beneran nggak nih kalau aku bilang kita tuh gampang stres, gampang banget kena stres, Iya ya kan? banget, Karena kita tuh kan dalam banget, kondisi banget. tidak pastian, ya kan? Ya, Nggak boleh ya, ya. keluar, nggak boleh ketemu orang-orang yang biasa kita ngumpul-ngumpul, ngupi-ngupi gitu ya. For many people it's very stressful gitu kan, apalagi kayak lebaran kemarin nggak ketemu keluarga gitu kan, it's very stressful. Nah, Ya. makanan itu bisa memicu stres lebih tinggi kalau yang dikonsumsi nggak benar. Banyak riset Oke. banyak riset yang mengatakan bahwa kalau kita mengkonsumsi banyak gula dalam makanan kita, itu kita lebih cenderung lebih cepat stres. Contohnya ya, Oke. Iya, jadi iya, kalau iya. kita banyak makanan yang mengandung gula, itu kita gampang banget moody, stres. Oke, 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 oke. Nah, nih Mbak Mia kebetulan ada yang nanya nih, gitu, dari Eureka Woman Host. Dia bilang kalau suka makan dessert daripada makanan biasa gimana? Berarti lebih gampang stres dong. Kalau dessert kan manis-manis Iya. ya. Kalau dessertnya cuma satu sehari nggak apa-apa, tapi kalau kebanyakan jelas akan bikin kita gampang stres gitu, karena dessert Oke, itu oke, basically oke. kan banyak gula ya. Gini, sebetulnya kalau membahas Ya, ya, nutrisi ya. Mir nggak ada habisnya, tapi aku kasih tahu gini ya, karbohidrat itu kan sebetulnya salah satu dari makronutrien ya, intinya manusia harus mengkonsumsi Ya, karbohidrat. ya. Karbohidrat itu kalau dikonsumsi masuk ke pencernaan, itu nanti akan diolah menjadi gula, namanya glycogen. Oke, ya. Kalau udah dikonsumsi ya, begitu dia turn to glycogen, which is basically gula gitu. Jadi semua karbohidrat itu akan diolah jadi gula saat masuk ke dalam tubuh. Oke. Nah, belum lagi yang gula beneran. Iya, iya. Belum lagi yang gula beneran. Lengkap deh. Double sugar. Makanya kita tuh harus mindful banget dengan seberapa banyak sih kita sebetulnya mengkonsumsi gula gitu loh. Karena kalau kita mengkonsumsi gula ke dalam tubuh gitu ya, terus itu akan jadi sumber kayak bensinnya kita gitu Mir, kayak bensinnya kita. Tapi untuk short term, untuk sumber bensin yang jangka pendek, begitu kelebihan, badan kita akan bilang, oh kebanyakan nih gulanya, kita pindah ya, kita simpan di storage. Storage itu adalah lemak. Jadi begitu kita kelebihan gula, itu udah pasti disimpannya jadi lemak. Udah pasti, karena itu ada long term storage gitu istilahnya kalau di dalam tubuh tuh, kayak oh itu tuh buat simpenan kalau kita starving, kalau kita butuh tenaga yang panjang gitu, kayak mau lari maraton atau mau apa gitu, kita ngambilnya dari situ. Tapi kalau nggak dipakai apa-apa ya akan stay as fat. Oke. Wah, menarik banget. Dan banyak-banyak mengkonsumsi karbohidrat dan gula. Sugar tadi. Iya. Oke, menarik Mbak. Terus ini nih Mbak, mau tanya juga nih, saya pertanyaan terakhir ya Mbak. Sebenarnya untuk exercise nih Mbak ya. Sekarang dengan new normal kan, ya kemarin-kemarin kita exercise kebanyakan mungkin by online ya, gitu. Dengan nanti adanya new normal, ya apakah memang sebaiknya kita tetap melanjutkan exercise? Ya udah, jadi online sendiri, atau is it okay to go to the gym gitu? Karena ya dengan segala kita takut akan resikonya. Menurut Mbak Mia gimana? I miss the gym, but memang dengan kondisi seperti ini kita harus extra careful ya, dan kita harus bisa take care of ourselves, dan bukan alasan terus kemudian nggak bergerak gitu loh. Jadi menurutku kita harus practice exercise
extra caution kalau di tempat umum, nggak hanya gym ya, tempat umum, karena kalau kita resikonya adalah memegang sesuatu yang kemudian dipegang orang lain dan kemudian kita menyentuh muka misalnya kayak gitu, mendingan mungkin untuk sementara kita exercise virtual aja dulu. Online exercising is a great option ya, karena sebetulnya intinya adalah kita gerak gitu dan perlu untuk bergerak saat di masa pandemi itu. Kalau saat kita nggak gini, kalau misalnya kita justru diem aja, resiko kita untuk sakit itu malah lebih tinggi loh Mir. Jadi kalau misalnya kita nggak bergerak terus gitu ya, peredaran darah kita juga nggak lancar, yang berarti juga nutrisinya nggak kesebar ke seluruh tubuh, tidur kita jadi nggak bagus. Exercise itu juga bantu kita untuk bisa tidur nyenyak. So that's why I think keep moving, however small, try gitu ya, just try. You don't have to. Ini kadang yang aku lihat dari klien dan dari teman-teman yang aku bantu ya, kadang suka mikir, aduh gue kan nggak bisa ya kayak gitu, kayak ambisius banget deh olahraganya gitu ya, atau aduh mau iya benar. Kayaknya bukan gue banget gitu. Bener mbak. Gitu ya. Jadi kadang udah gitu duluan dan bener. Oh berarti bener ya. Iya, itu perasaan gue sih. Pengen kayak gitu tapi kayaknya bukan gue banget gitu. Banyak kemudian yang menghubungi gue untuk jadi private client gitu. Jadi maksudnya virtual personal training session aja gitu. Karena apa? Personal training, lu nggak harus ngerasa peer pressure gitu kan, nggak harus ngerasa kayak lu nggak harus kayak dia kan gitu loh. Gue kan nggak harus gitu kan. Iya benar. Semua latihannya gue sesuaiin, semua latihan untuk training session pasti disesuaiin dengan kemampuan klien itu, dia ada di mana. Kalau dia baru bisa A, ya nggak usah dipaksa jadi Y or Z gitu, semuanya ada sesuaikan dengan kemampuan dia. Itu kelebihannya personal training session dibandingkan kayak group session gitu Mir. Jadi dia juga nggak ngerasa kayak aduh gue kan nggak bisa kayak gitu aduh ambisius banget deh gue kan lari atau gue kan bukan crossfitter gitu ya. udah jiper duluan. Oke. Yang penting mulai. Aku mulai dulu aja. Aku mau sapa-sapa nih. Halo Mbak Dila, terima kasih udah join. Mbak ini siapa nih? Halo. Oh ini Era, salah satu Eureka Woman host. Jangan banyak makan gula. Ada Curly Jelly, ada Nur Zahra, lalu halo Mbak Joy Pauline, thank you udah join lagi, ngikutin lagi sama Nur Widiantoro, thank you, dan Maya Icul, oke, Mbak Mia sebelum kita tutup nih, karena maaf banget nih kayak singkat banget sesinya, dari Mbak Mia ada tips-tips buat para Eureka Woman nggak untuk menghadapi era new normal lagi tapi agar saya tetap bugar gitu dengan segala keterbatasan yang ada? Agak panjang dikit nggak apa-apa ya Mir. Jadi kalau intinya kalau mau sehat itu ada 4 pilar. Kita di Moving percaya untuk sehat ada 4 pilar. Yang pertama mindsetnya kita harus positif gitu ya. Kita we can overcome, we can do this kayak gitu-gitu. Mindsetnya juga positif. Kedua, kita mesti jaga nutrisi yang dikonsumsi sama tubuh. Kita mesti tahu tubuh kita itu sebetulnya butuh apa sih supaya dia bisa bugar. Yang ketiga adalah exercise. Nah, exercise tuh harus heboh, nggak harus ini ya. Pokoknya gerak rutin setiap hari 30 menit, move your body. Dan yang keempat adalah recovery. Recovery ini bisa artinya istirahat cukup, gitu. Jadi kalau tanpa keempat hal itu, kita nggak bisa achieve yang namanya optimum health. Dan itu berlaku kapanpun. Masa pandemi
Iya, iya, iya. Terutama di masa kayak Iya, sekarang iya. ini, di mana kita nggak cuman diuji secara fisik ya, tapi secara mental juga kan. Mhm. Iya Oh kan? iya, itu yang lebih berat sudah. Mental. Bener banget ya. Jadi 4 hal itu, 4 pilar itu saling mempengaruhi satu sama lain. Tanpa kita nutrisinya baik, kita juga moodnya bisa out-outan. Tanpa kita exercise, moodnya juga Iya, bisa iya, iya, berantakan. iya. The same thing gitu ya, Iya, lo mau iya, iya. exercise kayak apa, tapi kalau misalnya lo tidurnya nggak cukup, mindset lo nggak bagus, itu juga akan pengaruh ke stres dan ke cara kita memandang hidup ya. So we really believe 4 pilar itu